Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Dan saya doakan semoga pertambakan Indonesia selalu diberi kesuksesan dalam panen ikan bandeng yang melimpah. Amin. Dalam kesempatan kali ini kami akan berbagi tips cara budidaya ikan bandeng dengan modal yang irit tapi hasil selangit alias melimpah. Simak terus videonya, jangan skip atau pindah ke video lainnya supaya bisa dipahami, dan jangan lupa dukung terus channel kami Bandeng Super dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang baru dari kami. Kami umumkan bahwa channel Bandeng Super ini sedang mengadakan giveaway atau bahasa sederhananya syukuran, bagi-bagi hadiah. Bagi siapa saja yang mau ikutan silahkan. Caranya komentar dengan kata sukses di video-video Bandeng Super. Nanti nama-namanya akan diundi. Siapa saja yang terpilih akan mendapatkan bingkisan dari channel Bandeng Super. Oke, terima kasih. Langsung saja pada titik pembahasan, yaitu tips cara budidaya ikan bandeng dengan modal irit tapi hasil selangit alias melimpah. Caranya bagaimana? Mari kita simak terus dan tonton terus videonya sampai selesai. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan atau mengumpulkan kohe kambing. Carilah sebanyak mungkin, atau untuk mempermudah pesan saja pada tukang ternak kambing. Diberi upah 3.000 per kantong kecil. Insya Allah ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau, bilang aja kohenya mau dimakan sendiri gitu. Hehehehe. 3.000 juga itu termasuk irit, daripada beli pakan pelet 1 kilo nyampe 8.000 rupiah untuk satu kali pakan. Kohe 3.000 rupiah untuk pakan permanen. Irit kan? Irit dong. Tahapan yang kedua yaitu fermentasi kohe kambing. Dari hasil pemungutan kemudian difermentasi. Caranya siapkan drum plastik atau sejenisnya dengan secukupnya. Lalu kohe kambing dimasukkan ke dalam drum plastik dengan cara selang-seling. Pertama, masukkan molase tebu 1 liter, dicampur M4 2 tutup botol. Kemudian baru masukkan kohe kambing separuh drum. Lalu masukkan lagi molare 1 liter, dicampur 2 tutup botol M4. Lalu masukkan lagi kohe kambing hingga penuh. Lalu tutup rapat-rapat. Hindari sinar matahari dengan lamanya minimal 1 bulan. Tahapan yang ketiga yaitu persiapan dan pengolahan tanah tambak. Sambil menunggu hasil fermentasi jadi, sebelumnya atau sebaiknya mempersiapkan dan mengolah tanah tambak terlebih dahulu. Caranya bagaimana? 1. Persiapkan tambak. Di antaranya memilih tambak yang media tanah unsur lumpur, bukan pasir, karena lumpur mempermudah menumbuhkan lumut-lumut di dasar tambak sebagai pelekap. Memilih tambak yang saluran airnya lancar sebagai salinitas atau gonta-ganti air. Memilih tambak yang datarannya tinggi supaya mudah untuk proses pengurasan. Memilih tambak yang tanggulnya besar supaya aman dari hantaman ombak atau erosi, minimal 3-4 meter. Mempersiapkan pintu salinitas air, bisa dibikin dengan menggunakan bambu
cor beton atau pipa yang besar. Itulah semua yang harus dipersiapkan. Tahapan yang keempat yaitu proses pemilihan bibit. Setelah mempersiapkan tambak dan pengolahannya, barulah memilih bibit bandeng, karena baik buruknya bibit bandeng mempengaruhi pertumbuhan ikan bandeng. Adapun pilihan bibit yang harus sesuai apa yang saya alami, satu, memilih bibit alam kalau memang masih ada yang menjualnya. Yang dimaksud bibit alam adalah nener bandeng yang didapat langsung dari bantaran atau tepi pantai. Kalau zaman sekarang memang jarang tersedia karena lebih praktis bibit budidaya. Yang kedua, memilih bibit yang lonjong atau panjang postur tubuhnya. Yang ketiga, memilih bibit yang agresif lincah. Yang keempat, memilih bibit yang warnanya agak kehitaman. Yang kelima, untuk mengganti bibit alam yang tidak tersedia, pilihlah bibit grade A super. Dan yang keenam, memilih bibit yang besar, minimal ukuran korek gas. Itulah 6 kategori pilihan yang baik, tapi berbeda dengan pertambak tempo dulu. Caranya adalah tahapan memilih bibit lebih awal sebelum pengolahan tanah. Korbankan satu petakan kecil untuk pembesaran bibit sendiri, yang nantinya sudah memilih simpanan bibit yang besar dengan modal yang irit. Caranya yaitu hanya membeli nener yang kecil-kecil lalu dikarantina dalam satu petakan yang kecil, yang nantinya akan dipindahkan ke petakan yang besar hingga panen, sehingga permodalan bibit jauh relatif murah dibandingkan yang beli bibit yang besar langsung ke penjual, dan terkadang kualitasnya dari pembelian bibit besar itu jelek. Tahapan yang kelima yaitu proses penebaran bibit. Setelah sudah memilih bibit, barulah kemudian menebarkannya dengan cara seperti biasa yang sudah disebutkan pada video-video yang lain di channel ini. Proses penebaran sebaiknya di waktu pagi atau sore hari. Paginya sekitar jam 7 sampai jam 8.30. Sedangkan sorenya pada jam 4 sampai jam 5. Tujuannya adalah memilih yang suhunya sejuk, tidak panas, yang dapat menimbulkan stres pada bibit. Kemudian letakkan balon-balon plastik bibit di atas air tambak sekitar 2 menit untuk beradaptasi dengan suhu air tambak. Lalu buka perlahan-lahan balon plastik hingga bibit keluar semua. Itulah cara penebaran bibit yang tepat. Tahapan yang keenam yaitu menghitung kapasitas bibit. Cara mengira-ngirakannya adalah jumlah ideal untuk semi tanpa pakan pelet yaitu 3.000 sampai 4.000 ekor per hektar standarnya. Kalau lebih banyak khawatir ikan tidak mau besar. Berbeda dengan semi pakan terjamin bisa juga lebih dari 5.000, 6.000, bahkan sampai 7.000. Namun soal biaya operasional, pakan itu lebih boros. Tahapan yang ketujuh yaitu proses pengaturan air. Setelah bibit ditebar ke tambak, lalu tugas kita adalah mengatur air tambak. Air tambak biasanya mulai diperhatikan dan dijaga ketika ikan bandeng bertumbuh agak besar, kisaran 1 bulan dari mulai tebar bibit. Tinggal kita lihat saja, jika airnya masih bening, dibiarkan saja, hanya mengganti air dengan air yang baru dengan membuka pintu air sedikit saja, dengan terpasang saringan selalu. Tetapi jika air mulai terlihat keruh, barulah mengatasinya dengan cara menaburkan pupuk NPK Mutiara
15 kilo ditambah 2 bungkus Raja Bandeng, 1 lodan setiap 1 minggu 1 kali hingga panen, karena dapat menjernihkan air kembali, menaikkan pH air dan menambah nafsu makan ikan. Tujuan utama menjernihkan air tambak adalah untuk mendapatkan sorotan matahari pada ikan dan lumut, supaya lumut tumbuh melimpah sebagai pakan utama ikan dan menjadikan ikan tumbuh besar. Tahapan yang ke-8 yaitu proses panen dan waktu ideal panen. Setelah melakukan tahapan demi tahapan, waktu ke waktu barulah memikirkan panen. Cara panen itu sangatlah mudah sekali. Bisa menggunakan alat-alat sebagai berikut: 1. Jaring, kedua jala, ketiga rakat, dan yang keempat dengan cara dikuras air tambak. Silahkan pilih salah satu mana yang paling baik. Kalau pertambak terdahulu lebih memilih cara nomor 4, yaitu dengan menguras. Tujuannya supaya bisa lanjut ke siklus kedua sehingga lebih irit waktu dan biaya operasional. Sedangkan bibit sudah mulai tebar nenen lagi ketika siklus pertama mulai panen. Adapun ideal standar masa panen adalah jika kondisi tambak bagus sesuai tugas-tugas yang awal. Insya Allah cukup 3 bulan sudah bisa panen. Bahkan bisa kurang dari 3 bulan. Kalau nggak percaya, buktikan sesuai tahapan-tahapan yang telah disebutkan oleh kami. Baiklah, cukup sekian dulu dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk para petambak. Dan jangan lupa mohon dukungannya di channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video kami yang terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.